Untuk minimarket saat ini adalah salah satu tipe retail modern dari 5 tipe retail modern yang tentunya dapat tetap eksis. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa minimarket itu berada pada posisi yang terdekat dengan masyarakat. Posisi yang berada di perumahan, posisi yang berada di jalan-jalan menuju perumahan, jalan-jalan strategis, jalan-jalan ekonomi, dan tentunya kemudahan dan kecepatan untuk masyarakat berbelanja itu menyebabkan minimarket masih akan terus tumbuh dan berkembang. Mhm. Baik, berarti peluangnya masih sangat besar begitu ya Pak Roy. Fenomena gerai minimarket ini Betul. yang berdampingan ini Pak Roy, kalau kita lihat bagaimana Anda melihatnya? Karena kan Ya, selalu berdampingan begitu ya, persaingannya terlihat sangat ketat. Apakah Anda menilai ini persaingan yang masih cukup sehat begitu? ya. Jadi di dalam teori hoteliers, Mhm. ada sebutan teori hoteliers, masing-masing mendirikan gerai atau toko berdekatan dengan pesaingnya karena pasti pesaingnya yang mendirikan lebih dulu sudah mengobservasi wilayah, daerah, bahkan populasi, status ekonomi sosial, dan seterusnya. Nah, Mhm. tentunya teori hoteliers ini mengatakan bahwa yang paling mudah, paling cepat adalah bersama-sama atau berdekatan lokasi daripada gerai atau toko retail modern. Nah, tetapi Pak Daniel sebagai gambaran saja bahwa ini Mhm. hanya terjadi sebenarnya di Jawa saja. Tapi Mhm. ketika kita menuju ke Indonesia Timur, misalnya kita di beberapa wilayah ya, di Papua, di Maluku, kemudian beberapa di Sulawesi, itu tidak ada Mhm. yang berdekatan karena memang Mhm. luasan daerahnya tentunya lebih luas, lebih tersedia daripada yang ada di Jawa yang memang masyarakatnya sudah padat ya, hampir 60% masyarakat Indonesia berada Mhm. di wilayah Jawa dan Bali. Mhm. Baik, Pak Roy, apakah teori hoteliers ini memang sangat applicable begitu kalau kita lihat untuk gerai-gerai sektor gerai-gerai retail khususnya minimarket atau memang teori ini kebetulan terjadi begitu dan studi kasusnya terjadi di Pulau Jawa? Ya, saat ini betul. Saat ini yang dipergunakan adalah implementasi dari sehingga berkembangnya signifikan. Kemudian kedua adalah kita ketahui bahwa Mhm. modernisasi dari suatu kota atau suatu masyarakat tentunya ingin belanja Mhm. praktis, cepat, Mhm. dan singkat, biasanya di kota-kota Baik. besar. Sehingga kami menghitung kalau masyarakat yang berbelanja ke minimarket tidak lebih dari 5 sampai 8 menit. Dan itu Mhm. tentunya menghadirkan minimarket itu adalah merupakan satu jawaban dari fasilitas kota. Mhm. Baik, Pak Roy, kalau kita melihat dampak lainnya dari kepadatan dari minimarket di Pulau Jawa ini khususnya, tentu ini juga kita harus mempertimbangkan kondisi toko-toko kelontong atau UMKM begitu yang berada di wilayah sekitar. Ini apakah Betul. menjadi satu disrupsi yang negatif begitu bagi para toko-toko kelontong dan UMKM? Ya, pada prinsipnya Mhm. kami hadir tentunya untuk juga melengkapi dari toko-toko UMKM, warung, dan juga pasar Mhm. tradisional karena masing-masing tentunya memiliki segmentasi pasar yang tersendiri. Kita bicara misalnya di pasar, tentunya ada tawar-menawar yang dapat dilakukan tanpa tanpa harga yang fix atau tanpa harga yang seperti di retail. Jadi pasarnya sudah terpisah. Kemudian yang belanja ke retail itu adalah yang mau cepat, akurat, dan tidak makan waktu. Yang kita lakukan saat ini adalah kita terus melakukan kolaborasi ya, sinergisitas dengan warung ya, dengan pasar atau Mhm. UMKM. Bahkan kita Mhm. juga melakukan pembinaan kepada warung di sekitar di mana kita Baik. berada. Kita memiliki program pembinaan untuk memajukan mereka sehingga mereka juga berkembang. Mhm. Baik.
Pak Roy, kalau kita lihat dari sisi titik penempatan minimarket, toko kelontong dan gerai supermarket lainnya dan wholesale begitu ya. Ini secara keseluruhan kita melihat apakah Anda menilai ini posisi daripada wholesale ini secara titik ini masih cukup berantakan begitu Pak? Karena kan kita melihat banyak sekali yang berdampingan begitu dan tidak tersusun rapi dari sisi wilayah. Perlukah kemudian ini dibenahi Pak, khususnya di wilayah Kota Jawa? Ya, tentunya kembali lagi bahwa peran daripada pemerintah daerah adalah bagaimana menyusun satu clustering atau suatu area yang memang sudah ada dalam rancangan detail tata ruang RDTR yang memang disiapkan setiap wilayah, provinsi, kota madya, dan kabupaten. Walaupun belum seluruh Indonesia, tapi kota besar biasanya sudah memiliki RDTR. Nah, dalam pelaksanaannya kita tentunya berharap pemerintah juga memberi guidance terhadap RDTR ini yang lokasinya tentunya kita tahu bahwa izin usaha toko modern itu kami mengajukan lebih dulu. Jadi bukannya kami melakukan pembukaan tanpa mengajukan izin atau proses izinnya. Jadi ketika proses izin sudah dikeluarkan, menurut kami ya itu memang sudah layak sesuai dengan rancangan detail tata ruang misalnya. Jadi tentunya ke depan silakan untuk adanya satu RDTR yang lebih akurat atau yang juga lebih terprogram, tersusun sehingga kami pelaku usaha dalam melakukan investasi ini dapat sesuai dengan harapan dari pemerintah.